Halo, Assalamualaikum teman-teman perawat, apa kabarnya? Sehat ya? Kali ini kita masih membahas tentang konsep dasar pada K3. Kali ini kita membahasnya tentang resiko ya. Resiko itu apa sih? Resiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Itu yang dinamakan dengan resiko. Nah, potensi bahaya keselamatan kesehatan kerja didasarkan pada dampak korban itu ada kategori A, B, C, dan D ya. Ada kategori A. Kategori A itu adalah potensi bahaya yang menimbulkan resiko dampak jangka panjang pada kesehatan. Jadi, apabila terpapar terus-menerus, maka pada jangka panjangnya itu akan berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan. Contoh adalah faktor kimia debu ya. Debu itu kalau masih sehari 2 hari itu nggak bahaya. Tetapi begitu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun terpapar dengan debu, itu akan menyebabkan penyakit. Misalnya penyakit paru-paru gitu ya. Kemudian ada faktor biologi, misalnya seperti virus, bakteri gitu ya. Kalau masih pertama kali terpapar mungkin nggak masalah, tapi kalau sudah lama, jangka waktunya lama, maka itu akan menimbulkan satu penyakit. Contoh lagi faktor fisik yang berkaitan dengan bising, penerangan, getaran, iklim kerja, jatuh. Contoh jatuh aja ya. Jatuh itu mungkin pada saat itu dampaknya nggak kerasa bagi kesehatan. Tetapi ada beberapa pasien yang dia jatuh tetapi dampaknya baru dia rasakan nanti setelah dia usianya dewasa. Misalnya dia jatuhnya usia sekolah ya, tapi nanti dirasakan bahwa ada keluhan di bagian yang jatuh itu pada saat nanti dia dewasa. Ada yang seperti itu ya. Kemudian cara bekerja dan bahaya faktor ergonomik. Contoh nih ya, kita perawat itu beresiko banget nih. Posisi tubuh atau posisi ergonomis pada saat kita bekerja membantu pasien gitu ya. Kalau pada tahap awal atau waktu-waktu yang singkat atau belum lama itu masih nggak kerasa, tapi nanti setelah berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun kita perawat dengan posisi ergonomis yang nggak baik, itu bisa menyebabkan gangguan pada tulang belakang kita. Jadi jangan heran perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit khususnya apabila tidak menggunakan posisi ergonomis yang tepat, maka berapa tahun kemudian dia mengalami apa? HNP ya, gangguan tulang belakang misalnya, kemudian HNP gitu ya. Jadi itu adalah akibat cara bekerja yang tidak tepat, tetapi terjadinya nanti gangguan kesehatannya setelah sekian lama itu ya. Kemudian yang kategori B adalah potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung saat itu juga. Contohnya apa? Kebakaran ya, terjadi kebakaran, konsleting listrik misalnya, kemudian tidak ada pelindung mesin, kemudian perawatan buruk pada peralatan, itu akan menyebabkan dampak resiko yang langsung terhadap keselamatan. Kemudian kategori C adalah resiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari. Contohnya apa? Air minum yang kita minum setiap hari itu akan bisa menimbulkan dampak kesehatan pada kita. Kemudian ruang makan atau kantin yang tidak sehat atau sehat itu akan berdampak juga pada kesehatan kita ya.
Kemudian toilet, fasilitas mencuci itu juga harus diperhatikan. Itu kebutuhan kita sehari-hari, tetapi apabila tidak diperhatikan kebersihannya, maka itu akan berdampak bagi kesehatan kita. Kemudian kategori D, potensi bahaya yang menimbulkan resiko pribadi dan psikologis, ya. Contohnya seperti apa? Pelecehan seksual contohnya itu akan berdampak ke psikologisnya, beresiko terhadap psikologisnya. Kemudian kekerasan di tempat kerja, stres yang berlebihan karena beban kerja yang berlebih itu akan memberikan resiko pribadi dan psikologis terhadap pekerja itu sendiri. Tidak semua pekerja sama. Maksudnya tidak semua pekerja itu memiliki resiko yang sama, ya. Sehingga contoh manajemen di rumah sakit itu harus menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk pria, wanita, pekerja penyandang cacat, dan lain-lain. Karena masing-masing kelompok ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Contoh pada penyandang cacat itu kita kasih contoh toiletnya aja ya. Toiletnya itu jangan disamain dengan orang yang sehat. Kalau orang yang mempunyai kekurangan atau penyandang cacat, dia membutuhkan toilet yang lokasinya lebih lebar, lebih luas. Contoh misalnya dia ke kamar mandi kan menggunakan kursi roda atau dia menggunakan alat bantu untuk berjalan. Nah, itu kan butuh space tempat yang luas, sehingga untuk toilet saja ukurannya sudah berbeda dengan orang yang normal seperti itu. Jadi antara pekerja kelompok satu dengan pekerja kelompok yang lain itu akan berbeda kebutuhannya, sehingga terjamin untuk keselamatan pekerja itu pada saat dia bekerja. Kemudian potensi bahaya yang mengakibatkan resiko langsung pada keselamatan. Contoh, jadi pada saat bekerja di suatu tempat, entah itu di rumah sakit, khususnya kita tenaga kesehatan, maka perlu diwaspadai resiko apa sih yang bisa langsung kena pada keselamatan pekerja itu sendiri. Contoh nih ya, kita perlu melihat atau contoh alat berat jatuh menimpa kaki pekerja dan mengakibatkan patah tulang. Jadi alat-alat berat itu harus kita perhatikan, baik tempatnya, naruhnya, meletakkannya di mana, sehingga tidak berisiko untuk menjatuh atau jatuh ke pekerja itu sendiri. Contoh di tempat lain misalnya posisi papan perancah tidak benar dan jatuh ketika pekerja melangkah. Nah, ini juga kan dengan gangguan atau penghalang sehingga kakinya tidak bisa melangkah dengan baik, jatuh itu juga bisa mengakibatkan cedera pada kaki. Nah, itu tadi resiko yang berkaitan dengan resiko pekerjaan. Itu saja teman-teman, apabila dirasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum.